Ini kisah pelarian bos PKI. Kabur naik pesawat Auri berakhir pergi ke alam baka. Bos PKI yang dimaksud adalah Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan panggilan DN Aidit. Dia, waktu tahun 1965 adalah Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI. Tapi setelah pecahnya peristiwa G30S PKI, Aidit jadi orang yang paling diburu Tentara Angkatan Darat. Dia dan partainya dianggap terlibat atau bahkan jadi dalang dalam peristiwa berdarah yang dimulai dari penculikan dan pembunuhan para jenderal pimpinan teras TNI AD ketika itu. Ada 6 jenderal yang terbunuh, ditambah 1 perwira pertama, ketika para jenderal yang berhasil diculik dalam keadaan hidup dihabisi. Aidit ada di kawasan yang sama. Dia ada di sebuah rumah di Komplek Halim Perdana Kusuma. Komplek Pangkalan Udara milik Auri. Setelah ada aksi balasan berupa operasi penumpasan yang dilancarkan Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution, Aidit memutuskan melarikan diri ke Yogyakarta, lalu berpindah tempat di wilayah Jawa Tengah. Berikut ini adalah jejak pelarian bos PKI, mulai dari kabur naik pesawat Auri hingga berakhir saat dia pergi ke alam baka. Mengutip buku, Lobi PKI yang meminta perlindungan Bung Karno era 1960-an, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965. Aidit bertolak dari Jakarta. Aidit pergi dari Jakarta menggunakan pesawat Dakota T-443 dari Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Pangkalan Angkatan Udara Adi Sucipto. Lalu pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari Aidit tiba di Yogyakarta. Dari lapangan terbang di Yogyakarta, Aidit lantas pergi ke rumah Ketua CDB PKI Yogyakarta Sutrisno. Setelah itu Ketua PKI tersebut bertemu dengan petinggi partai dan memutuskan bahwa PKI setempat akan melancarkan aksi-aksi massa untuk membela Presiden Soekarno. Kemudian pergi ke Semarang. Di Semarang Aidit bergabung dengan pemimpin PKI Jawa Tengah yang mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Rapat menghasilkan sikap politik yang menyatakan gerakan tanggal 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI tak ada sangkut pautnya dengan gerakan itu. Tugas utama partai kini melakukan konsolidasi. Lalu setelah itu Aidit pergi ke Boyolali. Menurut buku, Lobi PKI yang meminta perlindungan Bung Karno era 1960-an, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Aidit dilaporkan datang ke kota ini pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 tapi agendanya tak jelas benar. Ada yang mengaku melihat Aidit di Boyolali justru akhir Oktober. Waktu itu, Aidit hendak bertemu dengan kader Partai Komunis Suwali yang jadi Bupati Boyolali. Kota lain yang disambangi Aidit adalah Solo. Di Solo Aidit menggelar rapat dengan petinggi partai, termasuk Wali Kota Solo Utomo Ramelan. Rapat ini justru mendukung operasi gerakan 30 September dan partai harus melancarkan perjuangan bersenjata untuk mendukung gerakan Letnan Kolonel Untung merebut kekuasaan pemerintah setempat dan membela partai. Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku, Lobi PKI yang meminta perlindungan Bung Karno era 1960-an, mencatat pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Politbiro PKI menggelar rapat. Pertemuan itu untuk menyusun pernyataan Politbiro PKI soal gerakan 30 September dan juga surat Aidit kepada Presiden Soekarno. Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya juga mengutip buku Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965 sebuah studi tentang konspirasi, yang ditulis Victor Miroslav Fick, seorang guru besar sejarah di Kanada. Saat itu kala sedang diburu oleh Tentara Angkatan Darat, Aidit masih sempat mengeluarkan instruksi. Menurut Victor Miroslav Fick dalam bukunya salah satu instruksi Aidit adalah yang dibuat pada tanggal 10 November. Dalam surat yang terdiri atas 11 item itu, Aidit menyampaikan wasiat setelah melihat perkembangan keadaan. Merujuk pada buku wartawan TVRI Hendro Subroto, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia. Mungkin surat itu ditulis dari tempat persembunyian Aidit di daerah Kerten atau Sambeng. Sama-sama di Solo. Dalam wasiat terakhirnya itu, Aidit mengakui kerusakan fatal pada partai akibat gerakan tanggal 30 September. Meski semua sudah diperhitungkannya, surat itu juga mengisyaratkan kemungkinan Aidit mencari perlindungan ke RRC. Jika itu terjadi, petinggi PKI diminta menjamin kelangsungan partai, mempertahankan daerah basis di Jawa.
menghindari perlawanan frontal, serta teror dan sabotase hendaknya dijalankan sistematis untuk perang urat saraf. Surat itu juga mengisyaratkan optimisme bahwa Sosro yang diyakini sebagai nama samaran untuk Soekarno belum meninggalkan PKI. Menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, dalam sidang terakhir Kabinet Dwikora, tanggal 6 Oktober, Soekarno bisa meyakinkan kabinet untuk menerima usul Aidit. Tapi perkembangan yang terjadi kemudian berujung pada kekalahan PKI. Selang 12 hari setelah surat wasiat itu, Aidit ditangkap anak buah Komandan Brigade Infanteri 4 Kodam Diponegoro Kolonel Yasir Hadibroto. Itulah akhir karir dan hidupnya. Ia pergi ke alam baka setelah ditembak mati di dekat sumur tak jauh dari markas sebuah kesatuan tentara di Boyolali, Jawa Tengah.